Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RSC Channel untuk pertemuan part 4, lanjutan dari part 4.1 Strategic Information System Planning yang kita kenal sebagai perencanaan strategis sistem informasi. Bersama RSC Channel kita akan belajar tentang bagaimana pengembangan strategi sebuah SITI. Nah, kita akan lanjutkan di pertemuan 4.2 hari ini. Rekan-rekan, mari kita ikuti pembelajaran perencanaan strategis sistem informasi pengembangan strategis SITI. Nah, di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan dari pertemuan yang waktu lalu. Di pertemuan waktu lalu kita telah belajar tentang bagaimana TIS untuk mengembangkan strategi SITI-nya. Nah, pengembangan strategi SITI itu juga harus mengetahui tentang tujuan pengembangan strategi SITI dan juga harus mengetahui strategi SITI yang ternyata merupakan bagian dari rencana strategi SITI dan juga bagaimana kita mengetahui lingkungan bisnisnya, yaitu mengetahui tentang SI yang tentang membawai TI dan TI membawai tentang komputer membawai hardware dan software. Kita juga telah belajar tentang bagaimana definisi strategi SITI. Nah, di pertemuan 4.2 ini kita akan mengetahui bagaimana kita mengetahui tentang evolusi proses strategi SITI, rekan-rekan. Di sini kita lihat di bagian atau tabel berikut ini, yaitu ada tugas utama, ada tujuan utama, ada bentuk arahnya, ada pendekatan utama, ada deskripsinya. Nah, di tahap pertama, tugas utamanya tentu saja kita melihat ada pemetaan aplikasi SCTI. Kemudian dilanjutkan ke tahap 2, definisi tentang kebutuhan bisnisnya. Bagaimana dengan tahap yang ketiga? Tahap ketiga tentang bagaimana memenangkan detail dari SI-nya. Kemudian tahap keempat bisa kita lihat bahwa ada kelanjutan dari kompetitif dari strateginya. Nah, kemudian tahap 5 juga dilakukan dengan strategi bisnis lingkupnya. Nah, bagaimana dengan kondisi tujuan utamanya di tahap 1? Di tahap 1 punya tujuan pemahaman manajemen, rekan-rekan. Dan kemudian bentuk arahnya bagaimana di tahap 1? Di tahap 1 itu bentuk arahnya itu ke arah pemimpin teknologi informasi. Nah, bagaimana dengan pendekatan utama untuk tahap 1? Tahap 1 itu tentang pendekatan utamanya dengan pengembangan bawah menuju atas atau down to up. Nah, bagaimana deskripsinya? Nah, di sini deskripsinya adalah tentu saja untuk pemimpin TI. Nah, kita melihat untuk tahap kedua, kita mengetahui tentang tugas utamanya yaitu kebutuhan bisnis, definisi kebutuhan bisnis. Maka di bagian tujuan utamanya tentu saja kita mengetahui di situ ada prioritas untuk menyetujui, rekan-rekan. Bagaimana dengan bentuk arahnya di tahap yang kedua? Di situ ada senior manager inisiatifnya. Nah, bagaimana dengan pendekatan utama strategi pendekatan utamanya? Di tahap yang kedua ini pendekatan strategi utamanya adalah mengenai analisis atas, top and down, top to down. Nah, untuk deskripsinya bagaimana? Deskripsinya tentang bagaimana mendorong untuk metode. Nah, di sini kita bisa melihat tahap yang ketiga yaitu tentang perencanaan detail dari SI, dan di sini tujuan utamanya tentu saja tentang keseimbangan portofolionya. Dan bagaimana dengan bentuk arahnya? Bentuk arah untuk tahap ketiga adalah bagaimana pengguna dan TI terdapat kesamaan. Bagaimana dengan pendekatan utamanya dalam tahap yang ketiga? Pendekatan utamanya yaitu lakukan keseimbangan di antara atas bawah dan bawah atas. Dan juga di bagian diskusinya yaitu ada administratif di situnya. Nah, bagaimana dengan keempat? Tentu saja di tahap keempat yang tugas utamanya adalah kelanjutan dari kompetitif strategik, maka di sini kita bisa melihat tujuan utamanya di tahap keempat adalah bagaimana mengejar peluang, rekan-rekan. Dan bagaimana dengan bentuk arahnya? Bentuk arahnya adalah pengguna dan TI terdapat kesamaan, harus ada. Nah, untuk pendekatan utamanya di tahap keempat harus manajemen dan pengguna wirausaha itu harus ada kondisinya. Nah, bagaimana dengan tahap yang kelima? Di tahap kelima ini kita bisa melihat strategi bisnis lingkupnya seperti apa. Kemudian di situ ada tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah bagaimana mengintegrasikan antara bisnis dan strategi bisnis. Nah, kan ya di sini kita bisa melihat bentukannya untuk strategi atau tahap yang kelima adalah bagaimana mengkoalisikan pengguna atau manajemen dengan TI-nya. Dan kemudian pendekatan utamanya dengan cara metode berganda pada saat yang bersamaan. Di sini deskripsi kesimpulannya ada kepemimpinan secara organisasi. Nah, dari tabel ini yang kita tahu bagaimana evolusi dari strategi SITI, di sini fokus terhadap teknologi menuju ke fokus strategi. Bagaimana kita bisa mengetahui tentang hal itu, rekan-rekan. Nah, kita lanjutkan ke slide mengetahui masalah perencanaan SCTI-nya. Nah, apa saja sih sebenarnya masalah perencanaan SCTI? Yang pertama, itu di situ tertulis gagal mendapatkan dukungan. Nah, kenapa gagal?
mendapat dukungan karena di situ akan ada polemik yang mungkin pimpinan melihat bahwa tidak perlu ada keputusan untuk dilanjutkan, sehingga manajemen puncak memutuskan untuk membatalkan untuk strategi perencanaan SCTI-nya ini. Yang kedua, masalahnya apa? Sistem nilai tidak berlaku di seluruh organisasi. Yang ketiga, kurangnya orang yang tepat untuk pekerjaan itu ternyata. Jadi skill yang sesuai dikatakan di sini tidak tepat. Kemudian yang keempat, tidak memiliki strategi bisnis yang jelas. Ya, jadi masih abu-abu. Nah, bagaimana yang kelima? Gagal mengantisipasi perkembangan TI baru, rekan-rekan. Jadi ketika ada perkembangan TI, kita, institusi, instansi, pemerintah, perusahaan itu masih melihat bahwa TI yang sekarang itu sudah cukup, padahal TI yang baru itulah yang harusnya kita ikuti, rekan-rekan. Nah, ketidaktahuan yang keenam berikutnya yaitu ketidaktahuan lingkungan ekonomi, politik, dan lain-lain. Nah, disinilah isu penelitian berkembang, yaitu faktor apa yang dominan sebagai penyebab gagalnya SCTI planning. Apa solusinya? Nah, kemudian kita melihat dari bahkan berikut ini, rekan-rekan. Di situ terlihat bahwa ada fokus utamanya adalah di proses perencanaan strategis SCTI, di mana proses perencanaan strategis SCTI ini didukung oleh lingkungan bisnis eksternal, didukung oleh lingkungan bisnis internal, didukung oleh satu paket lingkungan SITI internal dan portofolio aplikasi saat ini, kemudian didukung juga oleh lingkungan SITI eksternal, didukung oleh juga perencanaan pendekatan alat-alatnya dan tekniknya. Kemudian ternyata proses perencanaan strategis SCTI ini akhirnya memberikan suatu hasil apa. Nah, proses perencanaan strategis SCTI ini akhirnya memberikan hasil sebuah strategi manajemen SCTI. Menghasilkan apa lagi? Menghasilkan strategi SI bisnis. Menghasilkan apa lagi? Menghasilkan strategi TI. Sehingga dari faktor-faktor penggulung untuk menghasilkan proses perencanaan strategis SCTI itu akhirnya menghasilkan 3, yaitu strategi manajemen SCTI, strategi SI bisnis, dan strategi TI. Nah, di strategi SI bisnis itu akhirnya menghasilkan apa, rekan-rekan? Menghasilkan portofolio aplikasi. Nah, juga menghasilkan apa? Menghasilkan matriks dan model. Dari sini kita bisa melihat hubungan antara pendukung dari proses perencanaan strategis SCTI dan hasil yang dihasilkan oleh proses perencanaan strategis SCTI. Nah, itu rekan-rekan harus wajib mengetahui dan memahaminya. Oke. Nah, bagaimana dengan jenis hasil kerja dari proses perencanaan SCTI-nya? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada kiriman sulit untuk dilakukan. Maksudnya apa? Di sini situasi saat ini kondisi itu tidaklah beda, tidaklah sama dengan apa yang ada di kondisi yang lalu. Kemudian visi dan dasar pemikiran untuk apa akan ditempatkan. Maksudnya apa? Ada informasi, ada sistem, teknologi, orang dan sebagainya. Dan itu sangat mempengaruhi banget untuk perencanaan proses SCTI-nya. Nah, kemudian rencana bagaimana itu akan dicapai dengan tonggak sejarah di sepanjang rute. Jadi sejarah juga akan mempengaruhi proses perencanaan SCTI, kan. Kemudian kirimannya lembut. Nah, kiriman lembut ini bagaimana maksudnya? Kiriman lembut atau soft deliverables itu artinya berhubungan dengan faktor manusia, kan. Keterampilan, kesadaran, dan motivasi, manajemen perubahan, pengembangan, dan kapasitas. Nah, dari jenis-jenis hasil kerja dari proses perencanaan SCTI ini, kita akan mencoba untuk melihat kerangka kerja proses perencanaan SCTI input, yaitu input proses, ya kan. Jadi input proses. Nah, di sini kita bisa melihat tabelnya atau bahkan di sini dimulai dari lingkungan bisnis dan teknik yang ada di paling kiri atas. Kemudian di paling kiri bawah yaitu bagaimana strategi SCTI itu sebelumnya, ya. Jadi dari lingkungan bisnis dan tekniknya itu mempengaruhi kondisi dari yang di bagian kanan dan juga strategi sebelumnya untuk SCTI-nya. Nah, dari kedua faktor inilah yang akan menghasilkan atau mempengaruhi kondisi dari proses perencanaan awal yang akhirnya menghasilkan apa? Menghasilkan pemahaman situasi saat ini dan penafsiran kebutuhan bisnis, dan ini juga akan menghasilkan apa? Penentuan strategis bisnis SI dan menjelaskan bagaimana update informasi dan arsitektur sistem. Nah, kedua hal ini yaitu menjelaskan update informasi dan
arsitektur sistem dan penentuan strategi bisnisnya itu saling mempengaruhi rekan-rekan. Nah, kemudian juga strategi formula TI, kemudian persiapan rencana mitigasi dan kasus bisnis. Nah, kita bisa melihat di sini yaitu program bisnisnya, strategi dan usulan pengembangan juga akan mempengaruhi di dalamnya. Begitu juga saling mempengaruhi. Dan begitu juga untuk strategi SITI-nya dalam perencanaan proses juga akan memberikan pengaruh. Nah, bagaimana dengan aktivitas perencanaan ordernya itu? Nantinya setiap urutan aktivitas perencanaan itu juga akan saling mempengaruhi. Sehingga disinilah framework bagaimana kerja proses perencanaan SI, input dan output, ya, proses. Oke. Nah, atau juga dikatakan sebagai gap analysis. Nah, pemahaman tentang situasi saat ini dan pastikan kebutuhan bisnis. Di sini kita bisa tahu bahwa yang pertama yaitu analisis strategis bisnis, tujuan, faktor keberhasilan kritis yaitu critical success factors, jadi faktor keberhasilan kritis, masalah kritis dan proses untuk menentukan situasi saat ini dan kekuatan dan kelemahannya dan kebutuhan informasi, dan dengan demikian fokus untuk investasi dalam sistem untuk memenuhi ini bagaimana caranya. Kemudian yang kedua yaitu apa? Yaitu evaluasi operasi SITI saat ini, sistemnya menyediakan informasi, sumber daya, organisasi, keterampilan, dan layanan untuk menentukan apa sih dikatakan, untuk menentukan cakupan dan kontribusi serta di mana perbaikan akan bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana analisis inovatif dan lingkungan bisnis eksternal dan internal untuk mengidentifikasi aplikasi potensial dari SITI. Nah, dari pemahaman situasi saat ini dan penafsiran kebutuhan bisnis, maka kita akan bisa menentukan strategi bisnis SI. Bagaimana sih kita bisa menentukan strategi bisnis SI? Nah, itu caranya dengan cara mengakumulasi rekan-rekan. Menentukan strategi bisnis SI dengan cara mengakumulasi permintaan bisnis SI diubah menjadi rekomendasi untuk penyebaran SITI di seluruh organisasi dan di tingkat yang diinginkan, di tingkat stakeholder, ya. Nah, kita akan coba untuk melihat metode critical success factors. Di tabel metode critical success factors itu ada komponen-komponen yang nantinya perlu kita cari. Di antaranya yaitu komponen strategi bisnisnya bagaimana di tempat tersebut. Kemudian deskripsinya bagaimana tersebut menjalankan proses bisnisnya. Kemudian critical success factor-nya bagaimana. Kemudian kebutuhan TI SI-nya bagaimana. Nah, dari sinilah kita bisa mengetahui keseluruhan dari pengembangan dari perencanaan sistem SITI-nya rekan-rekan. Nah, setelah ini rekan-rekan diminta untuk menuju ke LMS untuk melakukan sesi assignment atau tugas yang wajib kalian kerjakan di LMS, dan nantinya di LMS itu kalian kerjakan dengan kondisi mode esai, berarti kalian ketik online di situ. Nah, nanti dari ketikan itu saya akan mencoba untuk menilai bagaimana pemahaman kalian dari 6 pertanyaan yang saya berikan. Oke, rekan-rekan, sampai di sini kita akan tutup pertemuan kita di Developing IS IT untuk part 4.2. Kita sudah belajar tentang bagaimana metode JSFS, kemudian menentukan strategi bisnis SI-nya, kemudian memahami situasi saat ini dan tafsiran kebutuhan bisnis, kemudian kerja proses perencanaan SI input proses, dan kemudian jenis hasil kerja dan dari proses perencanaan SITI. Nah, kira-kira apa yang kita akan dapatkan, dipastikan kita akan sangat memerlukan dalam tugas-tugas dan kepentingan kita di masa depan. Nah, sampai di sini rekan-rekan, jangan lupa untuk tetap subscribe, like, komen yang positif, share video ini kepada rekan-rekan yang lain yang membutuhkan, dan tidak hanya kita untuk kalangan sendiri tapi untuk kalangan yang lain, sehingga video ini sangat bermanfaat bagi rekan-rekan kita di luar. Dan tidak lupa untuk tetap jaga kesehatan, ya, sehingga kita tetap sehat selalu. Kita coba untuk lakukan ini tetap diberkati. Sampai jumpa di pertemuan perencanaan sistem informasi part 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.